Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Asoy Project. Kali ini saya akan mereview hand tools yang sangat bermanfaat untuk bapak-bapak di rumah ya, untuk memperbaiki pipa yang bocor atau menyambung pipa PVC, atau teman-teman yang ingin melakukan kerajinan atau kreativitas dengan pipa PVC. Ya, ini adalah sebuah pipe cutter dari mereknya Total. Ini dengan lengthnya 193 mm, kemudian cutting diameternya 3-42 mm atau berkisar 1/5/8 in ya. Kemudian untuk kualitas pisaunya ya, bahannya dari 3CR13, ini baja tahan karat, tahan aus dengan kandungan karbon 0,3%. Semakin tinggi angka di depannya ini kualitasnya juga cukup atau lebih baik ya. Kemudian untuk bahan pipa termoplastik yang bisa dipotong, ini yang berbahan PVC, polyvinyl chloride, kemudian PP, polypropylene, kemudian PU, polyuretan, kemudian PE, polyethylene. Polyethylene ini yang paling banyak digunakan ya. Kalau nggak salah PP ini bisa digunakan untuk air panas atau air bertekanan tinggi. Kemudian PVC ini yang sering atau kita banyak gunakan di rumah tangga. Kemudian juga dia ini automatic, ini artinya automatic open ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian untuk tipenya THT53425. Kemudian ini ada scan for video, ini mungkin petunjuk penggunaan. Kemudian ini bagian belakangnya sama ya. Lengthnya, cutting diameter, juga keterangannya yang tadi seperti di depan. Baik, sekarang kita akan buka. Ini buatan dari Cina ya. Oke teman-teman, sebagai informasi, ini saya beli di toko online ya dengan harga 70 ribuan. Jadi seperti ini penampakannya. Ini untuk bodinya sendiri ini sepertinya dari aluminium diecast ya. Kemudian ini tadi sudah ada keterangan 3CR13. Ini masih ada unsur besinya ya, jadi baja tahan aus, tahan karat. Kemudian ini ada baut pengunci untuk mata blade-nya. Jadi ini bisa dibuka ya. Mungkin kalau tumpul nantinya, tapi saya rasa ini cukup tahan lama. Kemudian ini untuk pengunci ya teman-teman. Nah, ini jadi bisa dilipat seperti ini. Jadi kalau kita ingin menguncinya seperti ini teman-teman. Oke, untuk mata pisaunya sendiri ya, ini kita akan lihat ya. Ini yang automatic open itu, ini kita bisa gerakan dengan satu jari seperti ini ya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat mata pisaunya sendiri, ini bentuknya bersudut ya teman-teman. Ada juga yang lurus saja, itu saya rasa tidak terlalu bagus ya untuk memotongnya. Ini cukup oke, karena bagian ini yang akan masuk duluan ke pipa PVC ya, atau pipa yang akan kita potong. Kemudian kita akan cek seberapa banyak pada saat membuka full begini. Untuk kliknya dia menutupnya mata pisaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman ya. Jadi untuk membukanya bisa dilakukan dengan satu jari di ujungnya sini ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk alat ini kita bisa gunakan dengan satu tangan, jadi lebih praktis. Ada juga yang membukanya itu tidak otomatis ya, harus di bengkeng atau ditarik seperti ini. Alangkah baiknya untuk di handle-nya ini dilapisi dengan rubber ya, agar tidak mudah slip. Tapi ini sudah ada bentuk lekukan jari-jarinya ya. Saya rasa sudah cukup oke. Untuk menguncinya ini tadi bahannya dari plastik ya. Oke, sekarang kita akan coba memotong. Ini saya ada beberapa bahan ya. Nanti juga saya akan gunakan pipa atau selang ya, yang berbahan dasar karet ya. Nah, ini kita akan coba. Ini pipa PVC 3/4 yang AW. Kemudian ini pipa listrik. Ini pipa listrik conduit ya, merek Lipsal. Untuk Lipsal ini cukup tebal ya teman-teman. Kemudian ini pipa PVC yang setengah in. Ini yang
jenis D ya, yang tipe D. Jadi sebagai informasi, ada 3 tipe ya untuk pipa PVC. Jenis yang AW dia lebih tebal, lebih bagus, biasanya untuk yang bertekanan tinggi. Kemudian jenis D lebih tipis dari AW, kemudian yang C yang lebih tipis lagi dari yang D. Tentu harganya juga lebih mahal yang AW. Kemudian ini pipa PVC yang setengah in, ini yang lebih tebal ya, yang jenis AW. Sekarang kita coba untuk yang paling kecil dulu ya, pipa listrik. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memotong pipa-pipa listrik ya, seperti merek Clipsal dan lainnya. Ini kita letakkan di sini, kemudian kita tekan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil potongnya ini cukup halus ya. Kalau kita motong dengan gergaji itu biasanya meninggalkan serabut-serabut di sini ya, yang kita juga harus bersihkan lagi dengan amplas. Hanya ini dia mungkin karena agak sedikit penyok ya, tapi ini bisa dibetulkan lagi. Jadi seperti itu. Ada trik juga untuk memotong pipa-pipa yang lebih tipis atau di bagian pinggir ini. Kita bisa menekan dulu sedikit, kemudian kita putar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong. Ini hasilnya jauh lebih baik. Nah, ini teknik bagaimana cara kita memotong bagian pinggir atau memotong pipa PVC agar tidak ya, penyok ya teman-teman. Jadi kita tekan dulu sedikit. Ini bagian ujung dari mata blade-nya ini, pisaunya ini akan masuk, kemudian kita putar, kemudian kita gerakan tuasnya ini sampai dia terputus. Oke, kita coba lagi. Kita akan coba dengan pipa setengah in yang jenis AW. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau dengan gergaji dia agak kasar ya hasil potongannya. Nah, ini karena jenis AW dia lebih tebal, dia tidak penyok ya teman-teman. Bisa dilihat hasil potongannya sangat halus ya, tidak ada serabut-serabut seperti kita memotong dengan gergaji. Yang kita akan coba lagi untuk pipa PVC yang jenis AW ini yang setengah in. Kemudian kita coba potong di pinggirnya. Oke. Sekarang ini yang tipis ya, yang tipe D. Pipa setengah in, pipa PVC setengah in. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan potong di bagian pinggirnya. Nah, ini kalau yang tipis dia agak penyok ya. Oke, sekarang kita akan coba dengan pipa 3/4 ya, yang jenis AW. Enak sekali teman-teman ya, sangat efektif sekali. Oke, sekarang kita akan coba di selang ya. Baik teman-teman, sekarang ini ada selang ya. Ini selang setengah in atau 5/8 in ya. Ini pipa
untuk air panas ya. Ini akan coba saya potong. Bisa teman-teman lihat, mudah sekali dipotong ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memotong selang yang ini. Ya, juga cukup mudah ya teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, alat ini sangat bermanfaat bagi kita dalam memperbaiki atau melakukan penyambungan pipa PVC di rumah yang diameter maksimumnya di 42 mm atau mungkin bisa hanya di 1 in saja. Kalau untuk diameter yang lebih besar itu kalau tidak salah ada pipe cutter yang juga lebih besar yang pengoperasiannya dengan 2 tangan. Kemudian ini juga sangat ringkas sekali ya, sangat efektif dalam memotong pipa PVC, terutama untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit atau tempat-tempat yang sempit, daripada kita menggunakan gergaji atau gerinda yang cukup merepotkan. Dan untuk build quality-nya cukup bagus, hanya saja ini bagian penguncinya tadi saya ada accident sedikit ya. Ini patah. Jadi di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini penguncinya tadi ini patah. Mungkin pada saat saya gerakan dia posisi seperti ini ya. Nah, jadi membuat bagian ini patah karena ini hanya dari plastik ya. Sayangnya ini hanya dari plastik sehingga ya ini tidak kuat ya, patah. Ini patahannya ini ada ini. Ya, ini yang warna hitam ini. Jadi mungkin ya harusnya diperbaikin lagi ya kualitas penguncinya ini. Secara overall untuk ketajaman pisaunya dan gerakan juga untuk memotongnya ini cukup baik ya, bisa dioperasikan dengan 1 tangan. Mungkin jika teman-teman ingin mencoba yang lebih bagus lagi ya, ada merek American Tool yang secara konstruksi atau blade-nya juga sama ya, hanya bahannya lebih bagus ya, 5CR13 dan dilapisi dengan teflon, dan juga ada 2 pin ya untuk mengakomodir memotong pipa yang kecil atau memotong pipa yang lebih besar. Jadi seperti itu. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.